Bab 171 orang ini tidak bisa dibunuh. Wajah Modesa berubah drastis. Dia tidak pernah menyangka taringnya akan patah. Dua taring ini adalah kartu asnya dan jurus pembunuh terkuatnya. Berkat tubuhnya yang lincah dan dua taringnya itulah dia mampu duduk di posisi ke-13 daftar ke-8. Tapi sekarang taringnya patah. Ini, bagaimana mungkin? Wajah Modesa berubah drastis. Namun sebagai pembunuh profesional, ia memiliki kualitas psikologis yang tinggi dan cepat tenang. Taring yang patah adalah suatu kenyataan, jadi gunakan racunnya untuk membunuh Fang Yu. Alasan mengapa taringnya begitu kuat terutama karena bisa yang ada di dalamnya. Seringkali, ia perlu menggunakan taringnya untuk menyentuh tubuh manusia secara langsung. Selama sedikit racun disemprotkan dan terkontaminasi ke sasaran, racun tersebut akan menembus pori-pori kulit dan membunuh sasaran seketika. Saat Modesa memikirkan ini, racun menyembur keluar dari bagian taringnya yang patah. Racun itu mendarat di leher Fang Yu. Kesuksesan. Modesa tampak bangga. Mendesis. Racun itu menyentuh kulit Fang Yu, menimbulkan suara cairan menguap. Gumpalan kabut putih mengepul. Fang Yu masih berdiri di sana, menggaruk lehernya dengan tangannya. Sedikit gatal. Pada saat ini, dia telah selesai memakan hotdog dan satu tangannya bebas. Dia berbalik dan menatap Modesa yang ketakutan dan linglung di depannya. Dia mengerutkan kening sedikit dan bertanya, hanya itu. Aku. Modesa terdiam. Dia berusaha sekuat tenaga namun tidak berhasil menyakiti Fang Yu. Sebagai orang ke-13 dalam daftar gelap, dia telah membunuh banyak target sulit. Tetapi dia belum pernah menghadapi target yang menakutkan seperti Fang Yu. Benar-benar kebal terhadap pedang dan senjata api. Membunuhnya, bagaimana itu mungkin? Keterkejutan Modesa perlahan berubah menjadi ketakutan. Dia tidak ingin mati di sini, dia tidak bisa mati di sini. Sekarang dia sangat menyesalinya. Dia seharusnya tidak datang untuk menimbulkan masalah pada Fang Yu. Niat awalnya adalah untuk membunuh Fang Yu yang telah memprovokasi seluruh daftar gelap. Saat itu, jika dia kembali memposting di web gelap, dia pasti akan menerima perhatian dan dukungan besar, yang akan membuatnya naik beberapa peringkat dalam daftar gelap. Tetapi dia tidak pernah menyangka Fang Yu akan sekuat itu. Rambut Modesa berdiri dan dia menendang-nendangkan kakinya, mencoba bergegas keluar pintu. Fang Yu tiba-tiba mengangkat telapak tangan kirinya dan menebas Modesa di bagian belakang leher. Retakan. Terdengar suara keras tulang patah. Modesa, dengan mata terbelalak, ketakutan masih terlihat di wajahnya, terjatuh ke tanah dengan anggota tubuhnya kaku. Ke-13 dalam daftar gelap, Kobra Modesa, mati. Fang Yu menatap tubuh Modesa dan tiba-tiba teringat bahwa Yasmin dan Vivian masih di sampingnya. Dia berbalik dan melihat Yasmin dan Vivian menatapnya dengan tatapan kosong. Tidak apa-apa, aku sudah memukul orang ini sampai pingsan. Aku akan meminta seseorang untuk menanganinya nanti, kata Fang Yu. Setelah menangani tubuh Modesa, Fang Yu kembali ke rumah dan melihat Yasmin membalut luka di leher Vivian dengan plester. Lukanya tidak dalam, hanya cedera ringan saja. Fang Yu tidak menyadari kalau Vivian terluka sebelumnya, kalau tidak, dia tidak akan membiarkan Modesa mati begitu saja. Kamu baik-baik saja, Fang Yu melangkah maju dan bertanya. Aku baik-baik saja, Vivian menatap Fang Yu di depannya, matanya penuh kegembiraan. Fang Yu menghilang selama lebih dari setengah bulan, dan dia mengira sesuatu telah terjadi pada Fang Yu. Mampu melihat saudara Fang Yu hidup dan sehat membuatnya lebih bahagia daripada apapun, dan ketakutan yang baru saja dirasakannya telah lama terlupakan. Saudara Fang Yu, kemana saja kamu selama 3 minggu ini? Vivian bertanya dengan rasa ingin tahu. Fang Yu tengah memikirkan alasan apa yang harus diajukan. Xiao Yu, bisakah kau memberitahu kami sebelum kau bepergian di masa depan? Kau menghilang selama 3 minggu dan kami tidak bisa menghubungimu melalui telepon. Kami benar-benar khawatir padamu. Yasmin melirik Fang Yu dan berkata dengan sedikit celaan. Ponsel yang dibawa Fang Yu basah oleh air dan rusak saat ia melompat ke mata air spiritual, jadi Yasmin tidak bisa menghubunginya. Aku pergi jalan-jalan ke Jiangnan Barat sebentar, dan ponselku jatuh ke air dan rusak, kata Fang Yu setengah jujur. Bepergian, Yasmin sedikit mengernyit, memperhatikan pakaian Fang Yu yang compang camping, dan bertanya, Xiao Yu, kemana kamu pergi? Kenapa pakaianmu berantakan seperti ini? Saat Anda pergi hiking, benjolan dan memar tidak dapat dihindari, kata Fang Yu. Yasmin tidak bertanya lagi. Karena telah mengenal Fang Yu begitu lama, dia tahu bahwa tingkat kedewasaan Fang Yu sama sekali tidak sesuai dengan usianya. Kemana Fang Yu pergi selama 3 minggu dia menghilang adalah urusan pribadi Fang Yu, dan dia tidak perlu bertanya terlalu banyak. Asal Fang Yu aman dan sehat, itu sudah cukup. Fang Yu berjalan ke meja makan dan melihat meja penuh makanan, matanya berbinar. Masih banyak nasi di penanak nasi, kata Yasmin. Fang Yu tidak ragu-ragu dan mengambil mangkuk dan sumpit untuk mengambil nasi. Sorenya, Fang Yu mandi, berganti pakaian, dan berbaring di tempat tidur. Memikirkan Modesa yang baru saja datang ke pintunya, dia sedikit mengernyit. Bisakah para pembunuh ini menemukan alamatnya dengan mudah? Ini tidak bisa berlanjut. Saat dia tidak di rumah,
Yasmin dan Vivian berada dalam bahaya. Dia beruntung kali ini karena dia baru saja kembali ke rumah ketika Modesa datang ke pintunya. Jika tidak, akibatnya akan mengerikan. Setelah berpikir sejenak, Fang Yu menemukan ide bagus. Kita harus menemukan Livia untuk melakukan pekerjaan itu. Jadi Fang Yu mengaktifkan tanda yang tertinggal di jiwa Livia. Oh. Saat dia mengaktifkan tanda itu, Fang Yu tertegun sejenak. Livia sebenarnya berada di gunung bersalju di belakang Huaibei. Istana Es. Fang Yu menyipitkan matanya sedikit dan mengaktifkan tanda itu. Pada saat ini, dia bisa melihat apa yang dilihat Livia. 2 minggu setelah Fang Yu menghilang, Livia mengambil kesempatan untuk kembali ke Istana Frost. Dia menerima informasi bahwa setelah Fang Yu membunuh Marvin di Danau Yuexin, dia pergi ke Gunung Baichuan di Jiangnan Barat dan kemudian menghilang. Konon, Fang Yu meninggal di Gunung Baichuan. Ketika mendengar berita itu, Livia begitu gembira hingga dia hampir melompat. Sekarang Fang Yu sudah mati, kutukan di tubuhnya tidak akan efektif lagi. Hidupnya sekali lagi berada di tangannya sendiri. Jadi Livia meninggalkan Jiangnan dan kembali ke Istana Suanghan. Pada saat ini, dia sedang melatih keterampilan mental di kamarnya. Karena kemajuan kultivasinya terlalu lambat, gurunya menghukumnya untuk mengasingkan diri selama sebulan dan dia tidak diizinkan meninggalkan ruangan sebelum batas waktu. Teknik jantung es. Lumayan. Sayang sekali kamu terlalu teralihkan saat berlatih, pikiranmu tercerai-berai, dan efisiensi latihanmu sangat rendah. Livia sedang berlatih ketika sebuah suara yang dikenalnya, yang membuatnya takut dan jijik, tiba-tiba muncul dalam benaknya. Fang Yu. Wajah Livia seketika memucat dan dia hampir berteriak. Jangan kaget, aku tidak melakukan apapun padamu, kata Fang Yu. Kau sudah. Livia terkejut dan sesaat tidak tahu harus berkata apa. Tentu saja aku tidak mati. Aku hanya pergi jalan-jalan untuk bersantai sejenak, kata Fang Yu. Ekspresi Livia berubah dan dia bertanya, apa yang kamu ingin aku lakukan? Ada sesuatu yang aku ingin kau lakukan untukku, kata Fang Yu. Petik 2. Aku tidak bisa meninggalkan ruangan ini sekarang. Guruku memintaku untuk menyendiri selama sebulan, kata Livia. Ini urusanmu, kamu harus mencari cara untuk menyelesaikannya sendiri. Tentu saja, selama kamu cukup kuat untuk menanggungnya, kamu juga dapat memilih untuk tidak melakukannya, kata Fang Yu dingin. Tidak, Livia tidak pernah ingin merasakan lagi rasa sakit karena jiwanya tercabik-cabik. Aku butuh kamu untuk menuntun para pembunuh yang datang untuk menggangguku ke alamat palsu, bukan alamat rumahku yang sebenarnya. Kamu tahu caranya, kan? Kata Fang Yu. Aku tahu, tetapi aku harus menemui majikanku terlebih dahulu dan meminta dia melepaskanku, kata Livia sambil berpikir. Sekarang yang perlu dia lakukan adalah menemukan gurunya dan meminta dia untuk menyelamatkannya serta membantunya menghilangkan kutukan yang ditinggalkan Fang Yu di jiwanya. Memikirkan hal ini, Livia segera melompat dari tempat tidur, mendorong pintu hingga terbuka dan berlari keluar kamar. Yang tidak diketahuinya ialah Fang Yu mendengar semua pikirannya saat ia mengucapkannya lantang dalam benaknya. Saya ingat Livia mengatakan bahwa gurunya adalah kepala istana dari Istana Frost. Selain itu, rambut gurunya berwarna biru langit. Seharusnya gadis kecil dari tahun itu, kan? Kita sudah lama tidak berjumpa, senang rasanya kalau bisa bertemu. Fang Yu berpikir. Setelah Livia bergegas keluar ruangan, dia buru-buru berlari ke sebuah istana. Ada beberapa murid perempuan berdiri di dalam. Adik Liu, bukankah kamu dihukum untuk menyendiri? Mengapa kamu keluar begitu cepat? Jika guru kita melihatmu, dia pasti akan marah lagi. Seorang murid perempuan mengerutkan kening ketika dia melihat Livia. Bab 172, bertemu teman lama. Kakak senior, ada sesuatu yang mendesak ingin saya sampaikan kepada guru. Di mana dia sekarang? Livia bertanya dengan cemas. Mendesak, kamu bisa memberitahu kami apapun yang kamu miliki, kata saudari senior lainnya. Tidak, kita harus mencari guru kita untuk masalah ini. Kakak senior, katakan saja di mana guru kita. Livia menghentakkan kakinya dengan cemas. Apa yang kamu inginkan dariku? Pada saat ini, terdengar suara dingin. Seorang wanita berjubah putih dengan kain kasa menutupi bahunya berjalan keluar dari balik tirai. Dia memiliki rambut biru langit yang luar biasa panjang, perawakan tinggi, dan fitur wajah yang sempurna, sehalus patung dalam lukisan. Hanya berdiri di sana saja, rasanya Anda telah menjadi pemandangan yang indah. Namun dia memancarkan aura dingin dan menyendiri yang membuat orang menjaga jarak. Melihat wanita itu, seluruh murid Istana Frost yang hadir menundukkan kepala dan berseru serempak, "Halo, guru." Dia adalah kepala Istana Frost Palace saat ini, Diana Su. Pada saat yang sama ketika Livia melihat Diana, Fang Yu juga melihat Diana. Ternyata itu adalah gadis kecil dari tahun itu. Diana sedikit mengernyit, menatap Livia, dan berkata, aku baru saja menghukummu untuk menyendiri selama sebulan, dan belum sampai 2 hari, dan kau sudah kabur tanpa izin. Tuan, jangan bicarakan ini dulu. Ada hal penting yang harus saya bicarakan dengan Anda. Livia menyela Diana. Melihat wajah pucat dan ekspresi cemas Livia, Diana bertanya, ada apa? Ya, bolehkah kita bicara di dalam?
Livia menatap para suster senior di sekitarnya dan berkata dengan suara rendah. Masuklah bersamaku. Diana berbalik dan berjalan ke balik tirai. Setelah memasuki aula dalam, Diana menatap Livia dan bertanya, katakan padaku, ada apa? Livia segera berlutut dan berkata, Guru, jiwaku telah dikutuk. Anda harus menyelamatkanku. Apa? Raut wajah Diana berubah. Ia melangkah maju 2 langkah, mengulurkan tangan putih mulusnya, dan meletakkannya di kepala Livia. Cahaya putih menyala di telapak tangannya, dan kemudian dia benar-benar merasakan napas aneh di tubuh Livia. Napas ini sangat samar dan halus, bersembunyi di tubuh Livia. Diana menggunakan indera spiritualnya untuk mencari napas ini. Tetapi setelah mencari beberapa saat, saya masih belum dapat menentukan lokasi pasti aura ini. Diana mengerutkan kening dan berkata, Livia, katakan padaku, kapan kutukan ini terjadi? Seni kutukan dan segel sebenarnya adalah seni jiwa. Seni jiwa dan roh adalah yang paling sulit dipahami di antara semua teknik. Hanya sedikit orang yang mau mempelajarinya, dan bahkan lebih sedikit lagi yang dapat mempelajarinya dengan baik. Diana tidak tahu banyak tentang seni jiwa dan sedikit tidak berdaya. Ini aku. Sebelum Livia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia berteriak dan jatuh ke tanah. Diana memancarkan aura energi, tatapannya dingin, dan dia bertanya, siapa kamu? Tidak buruk, kamu telah menembus alam martial master hanya dalam waktu 20 tahun. Suara Fang Yu terdengar di aula bagian dalam. Ekspresi Diana sedikit berubah karena dia merasa suara itu sangat familiar. Itu adalah suara seseorang yang sering dipikirkannya selama bertahun-tahun. Aku tidak punya niat jahat terhadap muridmu. Sebaliknya, dialah yang ingin menyerangku terlebih dahulu demi 100 juta dolar AS. Sekarang, aku hanya memberinya hukuman kecil dan memintanya melakukan sesuatu untukku, kata Fang Yu. Siapa? Kamu? Diana bertanya dengan ragu. Fang Yu tidak menjawab pertanyaan ini, tetapi berkata kepada Livia, ingatlah untuk melakukan apa yang aku perintahkan. Setelah mengatakan ini, Fang Yu terdiam. Diana berdiri di sana dengan linglung untuk beberapa saat. Wajah Livia memucat saat dia bangkit dari tanah. Melihat sang guru kebingungan, Livia bertanya dengan gemetar, Guru, apakah saya sudah tidak punya harapan? Diana kembali sadar dan bertanya, Livia, siapa orang yang memberikan kutukan padamu? Namanya Fang Yu. Pria ini sangat aneh. Dia tampak berusia kurang dari 20 tahun. Kultivasinya hanya seperti seorang prajurit bawaan sepertiku, tetapi kekuatannya yang sebenarnya sangat kuat, dan dia sangat berbahaya. Livia terus berbicara dan tidak menyadari perubahan di mata Diana. Pada saat ini, Diana berdiri di sana dengan linglung, matanya agak merah. Itu benar-benar dia. Itu Fang Yu. Awalnya dia berpikir bahwa dia tidak akan pernah melihat Fang Yu lagi dalam kehidupan ini. Dia tertegun saat mendengar suara yang dikenalnya tadi. Dia pikir dia salah dengar. Tetapi setelah mendengarkan apa yang dikatakan Livia, dia yakin. Orang ini benar-benar Fang Yu. Livia, di mana kamu bertemu dengannya? Diana menatap Livia dan bertanya. Di kota Jianghai di Jiangnan. Melihat mata gurunya sedikit merah, jantung Livia berdebar kencang. Mungkinkah dia benar-benar tidak dapat ditolong lagi? Guru, apakah saya tidak punya harapan? Tanya Livia dengan suara gemetar dan wajah pucat. Yah, tidak, kamu bisa diselamatkan. Kamu akan baik-baik saja. Ucapan Diana sedikit membingungkan karena dia terlalu bersemangat. Dalam hati Livia, guru selalu terlihat tenang dan acuh tak acuh. Tetapi sekarang, Diana bahkan tidak dapat berbicara dengan jelas, dan matanya merah. Guru hanya menghiburku. Pasti ada yang salah dengan tubuhku. Aku akan mati. Livia hanya merasa lemah di sekujur tubuhnya. Dia baru berusia 23 tahun, umurnya masih panjang, dan dia belum menghasilkan cukup uang. Sungguh tragis untuk mati seperti ini. Apakah kamu tahu alamat Fang Yu saat ini? Diana bertanya lagi. Petik 2 titik. Aku tahu, Livia menjawab dengan lemah. Baiklah kalau begitu, aku akan pergi bersamamu ke kota Jianghai untuk mencarinya besok. Diana menggigit bibirnya untuk menyembunyikan kegembiraannya. Tuan, apakah Anda ingin ikut dengan saya mencari Fang Yu? Mata Livia berbinar. Dengan kekuatan guru, Fang Yu pasti bisa dikalahkan. Jika Fang Yu dapat dikalahkan, kutukan padanya secara alami akan terangkat. Guru, terima kasih. Livia berlutut lagi. Fang Yu sedang berbaring di tempat tidur di kamar, memikirkan beberapa hal di masa lalu. Dia seharusnya bertemu Diana 20 tahun yang lalu, atau mungkin lebih dari 10 tahun yang lalu. Saat itu, ia tinggal di Yangzhou, Huaibei. Keluarga Su merupakan keluarga sekuler lokal di Yangzhou dengan fondasi yang baik, dan menduduki peringkat 3 teratas di Yangzhou. Namun karena kepala keluarga Su saat itu terlalu jujur, dia tidak mau bekerja sama dengan keluarga lain untuk melakukan hal-hal yang melanggar hukum tetapi dapat meraup keuntungan besar. Tak hanya itu, ia juga melaporkan bisnis ilegal keluarga tersebut kepada pihak berwajib. Seiring berjalannya waktu, keluarga Su dibenci oleh semakin banyak keluarga. Jadi, beberapa keluarga bangsawan bersatu, menghabiskan sejumlah besar uang untuk menyewa lebih dari selusin pembunuh, menyerbu keluarga Su, dan membunuh semua orang yang mereka lihat.
Fang Yu kebetulan sedang keluar untuk makan camilan tengah malam itu. Ketika dia melewati gerbang rumah keluarga Su, dia memperhatikan apa yang terjadi di dalam. Dia tidak ingin ikut campur dalam urusan orang lain, tetapi suara seorang gadis menangis menarik perhatiannya. Dia berbalik dan melihat seorang gadis kecil berusia sekitar 6 atau 7 tahun duduk di tanah di halaman rumah besar itu. Rambut gadis kecil itu berwarna biru langit, yang terlihat sangat unik. Seorang lelaki setengah baya berdiri di hadapannya, dengan banyak luka di sekujur tubuhnya dan mengeluarkan banyak darah, namun ia tetap berdiri di sana dan mengulurkan tangannya untuk melindungi gadis kecil itu. Kau boleh membunuhku, tapi bisakah kau melepaskan anakku? Kepala keluarga Su meraung dengan mata merah. Maafkan saya, Tuan Su, instruksi yang kami terima adalah untuk menghancurkan seluruh keluarga Su Anda. Pembunuh itu tersenyum dingin, mengangkat pedangnya dan menebas gadis kecil itu. Kepala keluarga Su bergegas maju dengan seluruh kekuatannya dan menggunakan punggungnya untuk menangkis pedang gadis kecil itu. Gadis kecil itu begitu ketakutan hingga dia menangis memanggil ayahnya. Ayahnya tidak menanggapi. Pada saat ini, si pembunuh mengangkat pedangnya lagi. Gadis itu menangis dan secara naluriah merangkak keluar, dan matanya bertemu dengan Fang Yu yang berdiri di luar pintu. Fang Yu melihat ketakutan, kesedihan, dan air mata kristal di mata besar gadis itu. Pada saat itu, hati Fang Yu yang sudah mati rasa, sedikit bergetar. Jadi dia menyelamatkan gadis itu dan membunuh semua pembunuhnya. Setelah itu, dia membawa gadis itu untuk tinggal bersamanya selama sekitar setengah tahun. Setengah tahun kemudian, karena konstitusi semua yin gadis itu sangat cocok untuk berlatih Bingxin Jue dari Istana Beku, Fang Yu mengirim gadis itu ke Istana Beku dan kemudian meninggalkan Huaibei. Kali berikutnya aku melihat gadis itu adalah hari ini. Gadis ini adalah Diana, kepala Istana Frost Palace saat ini. Waktu berlalu begitu cepat. Dalam ingatanku, dia masih anak kecil yang suka permen. Fang Yu berpikir dalam hati. Keesokan paginya, Fang Yu keluar dari gerbang komunitas dan bertemu dua pria berpakaian preman. Tuan Fang, kami telah lama menunggu Anda. Bab 173, Keterampilan Fisik Aneh. Dilihat dari temperamen kedua pria ini, jelaslah mereka adalah prajurit. Fang Yu memandang mereka dan tiba-tiba teringat sesuatu. Apakah Juan memintamu untuk datang menemuiku? Tanya Fang Yu. Melihat Fang Yu memanggil Marsekal dengan namanya, wajah kedua pria itu sedikit berubah, dan mereka sedikit tidak puas, tetapi mereka tidak mengatakannya dengan lantang. Mereka semua tahu betapa Marsekal menghargai Fang Yu. Ya, jawab salah satu dari mereka. Hari apa hari ini? Fang Yu bertanya lagi. Hari ini tanggal 4 Mei Tuan Fang, jawab pria itu. Tanggal 4 Mei, lalu bukankah itu sangat dekat dengan kompetisi distrik militer? Fang Yu menepuk kepalanya dan berkata, kapan kompetisi akan diadakan? Kompetisi tahun ini akan diadakan pada tanggal 12. Pria itu berhenti sejenak dan berkata, Tuan Fang, Anda telah menghilang selama 3 minggu. Marsekal meminta kami untuk mencari Anda di seluruh Jiangnan dan bahkan seluruh Tiongkok, tetapi kami tidak dapat menemukan Anda. Maaf, saya pergi mendaki gunung selama ini, kata Fang Yu. Kedua lelaki itu saling berpandangan dengan pandangan jengkel. Kompetisi distrik militer adalah acara yang sangat penting, tetapi Fang Yu benar-benar pergi mendaki gunung di saat yang paling kritis. Apakah dia tahu apa arti hasil kompetisi ini? Itu hanya candaan. Ayo pergi. Aku akan pergi ke daerah militer bersamamu, kata Fang Yu. Kompleks militer. Juan duduk di kursi berlengan di halaman, minum teh dengan wajah sedih. Dia telah memilih pemain untuk kompetisi ini 3 minggu lalu, tetapi Fang Yu tidak hadir. Kompetisi akan segera dimulai, dan Juan tidak tahu kapan Fang Yu akan dapat kembali. Oleh karena itu, ia harus memilih anggota tim lain dan membiarkan Vincent menjadi kapten sementara. Terlebih lagi, karena hilangnya Fang Yu, dia hanya bisa membiarkan kelompok pemain ini meningkatkan intensitas latihan sesuai dengan rencana latihan sebelumnya. Namun dampak dari pelatihan tersebut sangat umum. Ia menerima informasi bahwa dalam perlombaan ini, ada daerah militer lain yang mengirimkan minimal 2 orang anggota tim super elit, yakni mereka yang sudah mencapai tingkat Grandmaster atau lebih tinggi dalam bela diri. Juara sebelumnya, daerah militer Beijing, mengirimkan 4 anggota tim super elit, salah satunya dikenal sebagai Raja Militer Generasi Baru dan juga merupakan orang nomor 1 di daftar militer Tiongkok saat ini, Somer Xiao. Di daerah militer Jiangnan, jika Fang Yu tidak kembali, maka Vincent akan menjadi satu-satunya anggota elit super. Dilihat dari kekuatannya, daerah militer Jiangnan masa ini jelas yang terlemah. Pada sesi terakhir, daerah militer Jiangnan berhasil menduduki posisi kelima, tetapi kali ini mungkin akan berada di posisi terbawah. Distrik militer di bagian bawah tidak hanya akan ditertawakan, tetapi yang lebih penting lagi, tidak akan menerima hadiah apapun. Kompetisi akan dimulai seminggu lagi, dan Juan tidak dapat menemukan kandidat yang cocok untuk menggantikan Fang Yu. Tidak ada orang lain di Jiangnan yang semudah dan sekuat Fang Yu. Oh, Juan mendesah. Kakek, mengapa kamu mendesah lagi? Pada saat ini, Lawrence berjalan keluar rumah. Fang Yu itu meninggalkan medan perang. Kita bisa menjebaknya atas kejahatannya. Saat dia muncul, kita akan menangkapnya dan memasukkannya ke penjara.
kata Lawrence dengan kejam. Tetapi meskipun dia tampak marah di permukaan, dia diam-diam senang di dalam hatinya. Hilangnya Fang Yu adalah berita baik baginya. Karena, selama Fang Yu menghilang, orang yang memimpin tim kali ini hanya Vincent. Saudara Vincent akan berpartisipasi dalam kompetisi sebagai kapten. Jika dia bisa mendapatkan peringkat yang bagus, dia pasti bisa naik level. Jika dia bisa dipromosikan menjadi jenderal, aku bisa bersamanya secara sah. Lawrence berpikir dalam hati. Pada saat itu, terdengar suara mesin mobil dari luar halaman. Setelah beberapa saat, terdengar suara langkah kaki. Fang Yu dan kedua pria itu masuk. Marsekal, Tuan Fang sudah kembali. Kedua pria itu membungkuk hormat kepada Juan lalu berjalan keluar. Saat dia melihat Fang Yu, mata Juan berbinar, sementara wajah Lawrence berubah drastis. Tuan Fang, Anda akhirnya kembali. Juan berdiri dengan kegembiraan di matanya. Maafkan aku, akhir-akhir ini aku sibuk dengan hal lain dan melupakanmu sejenak. Fang Yu menggaruk kepalanya dan berkata. Fang Yu bukanlah orang yang mengingkari janjinya. Karena dia telah berjanji kepada Juan untuk berjuang demi daerah militer Jiangnan, dia tentu saja tidak akan mengingkari janjinya. Tidak apa-apa, yang penting kamu kembali, kata Juan dengan tatapan tegas. Berita bahwa Fang Yu membunuh Marvin dengan satu pukulan di Danau Yuexin menyebar ke seluruh Tiongkok. Setelah mendengar berita ini, Juan memiliki gambaran yang lebih jelas tentang kekuatan Fang Yu. Sederhananya, dia lebih kuat dari Wu Zun. Selama Fang Yu ada di sana, dia yakin bisa mendapatkan hasil 3 teratas dalam kompetisi ini. Fang Yu, apa kau pikir kau bisa meminta maaf begitu saja? Apa kau tahu berapa banyak waktu kita yang telah kau sia-siakan? Kompetisi tinggal seminggu lagi. Bagaimana mungkin kalian masih bisa melatih para pemain itu ketika kalian baru saja kembali sekarang? Sejak pertama kali melihat Fang Yu, ekspresi Lawrence berubah jelek. Bajingan ini, kenapa dia tiba-tiba kembali? Lawrence, diamlah, teriak Juan dengan wajah muram. Wajah Lawrence berubah dan dia tidak berani berbicara lagi, tetapi matanya penuh dengan kemarahan. Fang Yu mengabaikan Lawrence dan bertanya pada Juan, apakah masih perlu melatih mereka sekarang? Saya tidak tahu apakah Master Fang memiliki metode pelatihan yang efisien. Selama Anda pergi, kami meminta anggota tim untuk melakukan pelatihan intensitas tinggi sesuai dengan rencana pelatihan yang biasa, tetapi hasilnya sangat rata-rata. Juan berkata dengan suara yang dalam. Metode pelatihan yang efisien. Fang Yu sedikit mengernyit dan mulai berpikir. Setelah beberapa saat, ia teringat serangkaian teknik tinju aneh yang diajarkan gurunya saat ia sedang melatih tubuhnya. Fang Yu tersenyum dan berkata, saya memang memiliki keterampilan fisik yang cukup bagus, tetapi saya tidak tahu apakah para pemain ini bersedia melatihnya. Juan berkata dengan ekspresi serius, kompetisi ini menyangkut reputasi seluruh daerah militer Jiangnan. Semua orang harus berjuang sekuat tenaga. Sama sekali tidak mungkin ada yang mengada-ada. Baiklah, ambilkan aku selembar kertas putih dan kuas, kata Fang Yu. Kertas putih, kuas. Apa yang akan dilakukan Fang Yu? Bukankah kita seharusnya melatih anggota tim dalam keterampilan fisik? Mungkinkah dia ingin menuliskan rumus rahasia dari teknik rahasianya? Juan tertegun, namun tanpa berkata apa-apa, dia menoleh ke Lawrence di sampingnya dan berkata, Lawrence, ambilkan kertas dan pena seperti yang diminta Tuan Fang. Kakek, dia jelas-jelas sedang main-main. Lawrence tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara. Juan melotot ke arah Lawrence, yang membuat Lawrence begitu takut hingga dia menelan kembali kata-kata berikutnya. Sesaat kemudian, Lawrence kembali sambil membawa selembar kertas putih dan kuas cat hitam, lalu menyerahkannya kepada Fang Yu dengan tidak senang. Fang Yu mengambil kertas dan pena dan mulai menggambar di atasnya. Juan berdiri dan berjalan maju, ingin melihat apa yang digambar Fang Yu. Tak lama kemudian, tampaklah sosok seseorang di atas kertas. Anggota tubuh lelaki itu berdiri dalam posisi yang sangat aneh, dan anggota tubuh mereka sangat bengkok dan tidak terkoordinasi. Teknik fisik macam apa ini? Juan telah melihat banyak buku bergambar teknik fisik, tetapi belum pernah melihat yang seperti ini. Fang Yu mulai menggambar orang kedua. Tak lama kemudian, 9 orang digambar di seluruh kertas putih, masing-masing melakukan gerakan yang berbeda. Tetapi gerakan-gerakan ini memiliki kesamaan yaitu terlihat sangat terdistorsi dan tidak terkoordinasi. Juan bahkan meragukan apakah ini adalah gerakan fisik yang dapat dilakukan manusia. Bagaimana cara memindahkan lengan dari belakang ke pusar di depan? Bagaimana cara mengangkat kaki kiri ke dada dengan sudut terbalik? Semakin Juan memandang, semakin takut pula dia. Jika seseorang dapat melakukan semua gerakan pada selembar kertas ini, ia akan mengira orang itu adalah alien atau seorang pesenam. Tuan Fang, apakah ini serangkaian keterampilan fisik yang ingin Anda ajarkan kepada anggota tim? Tuan Fang, apakah ini serangkaian keterampilan fisik yang ingin Anda ajarkan kepada anggota tim Anda? Juan bertanya dengan ragu-ragu. Ya. Fang Yu mengangguk dan berkata, sebenarnya, rangkaian keterampilan fisik ini memiliki lebih dari 30 set gerakan, tetapi aku hanya ingat 9 set gerakan ini. Lebih dari 30 set gerakan. 9 rangkaian gerakan ini tampaknya di luar kemampuan orang normal untuk menyelesaikannya.
Sebenarnya ada lebih dari 20 kelompok. Bagaimana orang-orang yang menciptakan gerakan-gerakan ini menemukannya? Mata Juan penuh dengan keterkejutan. Selama para pemain ini dapat melakukan satu set gerakan dan berlatih selama 1 atau 2 jam setiap hari, itu sudah cukup untuk meningkatkan kondisi fisik mereka ke tingkat yang lebih tinggi, kata Fang Yu. 10 menit kemudian, Juan membawa Fang Yu ke tempat latihan. 10 anggota tim, termasuk Vincent, sedang berlatih di tempat latihan. Melihat Fang Yu muncul, ke-10 anggota tim tercengang. Khususnya Vincent, wajahnya langsung berubah muram. Bab 174, Kapten Fang. Bagaimana dia bisa kembali? Vincent menatap Fang Yu, matanya penuh dengan keengganan dan kebencian. Hanya tersisa 1 minggu sebelum kompetisi distrik militer, dan Fang Yu telah menghilang selama 3 minggu penuh. Mengapa dia kembali saat ini? Jika Fang Yu tidak kembali, Vincent akan mengamankan posisi kapten kompetisi ini. Maaf mengganggu waktu latihanmu. Ada yang ingin kuumumkan. Juan berjalan di depan sekelompok pemain, dan Fang Yu berdiri di belakangnya. Semua orang telah melihat bahwa Tuan Fang telah kembali. Seperti yang telah kita sepakati sebelumnya, posisi kapten akan diambil alih oleh Tuan Fang. Saat dia berbicara, Juan melirik Vincent. Vincent menundukkan kepalanya dan mengepalkan tangannya. Anggota tim lainnya telah melihat keterampilan Fang Yu, jadi mereka tidak bisa berkata apa-apa saat ini. Jika semua orang tidak keberatan, Fang Yu akan menjadi kapten tim Sun Long kita. Dia akan memimpin kalian untuk mewakili daerah militer Jiangnan dalam kompetisi daerah militer ini. Juan berkata dengan suara yang dalam. Kemudian, Juan menatap Vincent lagi dan berkata, Letnan Jenderal Vincent akan bertindak sebagai wakil kapten dan membantu Kapten Fang Yu dalam pekerjaannya. Setelah mendengar keputusan Juan, setiap anggota tim diam-diam melirik Vincent. Vincent masih menundukkan kepalanya dan tidak mengungkapkan apapun. Baiklah, mulai hari ini, Kapten Fang Yu akan memberimu pelatihan khusus. Juan menarik kembali pandangannya dan berkata, pelatihan khusus. Mendengar ini, setiap anggota tim mengangkat kepala dan menatap Juan. Selanjutnya, Kapten Fang akan menjelaskannya kepadamu. Juan berbalik dan menatap Fang Yu. Fang Yu memegang setumpuk kertas putih fotokopi di tangannya dan menyerahkannya kepada anggota tim. Semua orang, ambil satu, kata Fang Yu. Para anggota tim mengambil kertas putih di tangan mereka, memandangi gambar-gambar tokoh aksi yang tergambar di atasnya, dan saling memandang dengan bingung. Apa ini? Apakah dia bermaksud agar kita berlatih sesuai dengan instruksi? Bagaimana cara melatihnya? Lagi pula, aku tidak mungkin bisa melakukan gerakan-gerakan ini. Setelah melihat gambar di kertas putih itu sejenak, anggota tim mulai membicarakannya. Fang Yu tersenyum dan berkata, saya yakin semua orang sudah menebak tentang pelatihan khusus saya. Benar sekali, kamu perlu melakukan tindakan yang sama seperti orang-orang dalam gambar yang aku gambar. Anda dapat memilih gambar mana yang ingin Anda pelajari. Mendengar kata-kata Fang Yu, para anggota tim menjadi gempar. Mereka tidak menyangka bahwa Fang Yu benar-benar ingin mereka mempelajari gerakan karakter yang digambar dalam gambar. Bagaimana cara melakukannya? Beberapa anggota tim telah mencoba melakukannya, tetapi semuanya berakhir dengan kegagalan. Bagaimana kita akan melakukan ini? Setiap anggota tim mengeluh dengan getir. Beberapa gerakan tidak dapat dilakukan sendiri, jadi Anda dapat meminta bantuan seseorang untuk melakukan gerakan tersebut bagi Anda, kata Fang Yu. Melakukan suatu gerakan. Anggota tim tampak aneh. Berdasarkan gerakan pada gambar, jika dipaksakan, apakah lengan Anda tidak akan patah? Vincent melempar kertas putih itu ke tanah, menatap Fang Yu dengan tajam, dan berkata, Kapten Fang, jangan bicara tentang apakah kita bisa melakukan tindakan ini. Bahkan jika kita bisa melakukannya, apa yang bisa kita lakukan? Kami akan berpartisipasi dalam kompetisi distrik militer. Kami berkompetisi dalam keterampilan bertarung, bukan dalam senam. Perkataan Vincent didukung oleh sebagian besar anggota tim yang hadir. Memang, belum lagi betapa sulitnya gerakan-gerakan ini dilakukan, apa gunanya kalaupun dilakukan. Apakah ini akan memungkinkan mereka berlari lebih cepat dan dengan tenaga lebih besar? Jika efek-efek ini tidak ada, lalu apa gunanya berlatih gerakan-gerakan ini? Kapten Fang, saya tahu Anda sangat berkuasa dan sombong. Namun, mohon hormati juga kami para anggota tim. Alasan kami datang ke sini dan berlatih keras setiap hari adalah demi kehormatan daerah militer Jiangnan, bukan untuk membiarkan Anda mempermainkan kami. Vincent berkata dengan suara yang dalam. Perkataannya penuh dengan amarah, membuat suasana di tempat kejadian menjadi jauh lebih dingin. Juan berdiri di samping, menyipitkan matanya sedikit, dan tidak mengatakan apapun. Anggota tim lainnya bahkan tidak berani berbicara saat ini. Fang Yu memandang Vincent dan tersenyum, gerakan-gerakan ini memang terlihat sulit, tetapi sangat efektif dan dapat merangsang potensi tubuhmu. Merangsang potensi, saya belum pernah mendengarnya, hanya dengan melakukan serangkaian gerakan lucu dapat merangsang potensi tubuh. Vincent mencibir. Berapa usiamu? Fang Yu tiba-tiba bertanya. Vincent tertegun dan menjawab, 27. Benar sekali, kamu baru berusia 27 tahun, dan masih banyak hal yang belum kamu ketahui. Anak muda, kamu seharusnya lebih rendah hati, kata Fang Yu.
Ekspresi wajah Vincent membeku, lalu amarah membara di dadanya. Seorang siswa sekolah menengah yang berusia kurang dari 20 tahun mengajarinya cara berperilaku. Ini sungguh ejekan dan provokasi. Anggota tim lainnya juga memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Tetapi Fang Yu berbicara dari hatinya. Dia telah hidup selama 5.000 tahun dan mengetahui banyak hal, tetapi juga banyak hal yang tidak diketahuinya. Kapasitas otak manusia selalu terbatas, tetapi alam semesta tidak terbatas. Oleh karena itu, Fang Yu tidak hanya mengatakan hal ini kepada orang lain, tetapi juga kepada dirinya sendiri, mengatakan bahwa seseorang harus rendah hati. Ribuan tahun yang lalu, ketika gurunya pertama kali mengajarkannya keterampilan fisik ini, reaksi Fang Yu mirip dengan anggota tim ini. Namun kemudian, setelah benar-benar mampu melakukan gerakan-gerakan ini, Fang Yu menemukan fungsinya. Dapat merangsang potensi tubuh secara maksimal. Tentu saja, untuk mencapai ini, Anda perlu menyelesaikan lebih dari 30 set gerakan dan mempertahankan kebiasaan latihan untuk waktu yang lama. Fakta bahwa Fang Yu memiliki tubuh abadi saat ini tidak dapat dipisahkan dari fondasi yang ia letakkan saat ia mempraktikkan rangkaian keterampilan fisik ini. Kapten Fang, semudah yang kau katakan, kau bisa mencoba melakukan gerakan-gerakan dalam gambar itu sendiri. Jika kau bisa melakukannya, tentu saja kami tidak keberatan. Vincent berkata dengan wajah muram. Saya yang melakukannya. Kenapa saya harus melakukannya? Saya yang melatih Anda sekarang, bukan Anda yang melatih saya. Fang Yu tersenyum tipis dan berkata, ini perintahku sebagai kapten. Kau harus melakukannya meskipun kau tidak mau. Wajah semua pemain yang hadir berubah. Tugas seorang prajurit adalah mematuhi perintah. Fang Yu sekarang adalah kapten mereka, jadi tentu saja mereka tidak bisa melanggar perintah. Vincent menggertakkan giginya dan mengepalkan tangannya. Posisi kapten pada awalnya adalah miliknya. Sialan kau Fang Yu. Suatu hari nanti aku akan mengambil semuanya kembali. Itu saja, cari cara untuk melakukan serangkaian tindakan di atas kertas. Aku akan datang untuk memeriksanya besok sore. Jika kamu tidak dapat melakukannya, kamu akan dikeluarkan dari tim. Fang Yu berkata dengan ringan. Mendengar kata-kata Fang Yu, wajah anggota tim berubah lagi. Mereka telah berlatih selama hampir sebulan, dan mereka akan dipecat hanya karena mereka tidak dapat melakukan gerakan aneh di atas kertas. Bukankah ini terlalu tidak masuk akal? Semua anggota tim memandang Juan yang berdiri di samping. Juan adalah panglima tertinggi daerah militer Jiangnan, dan keputusan akhir masih ada di tangannya. Namun Juan memiliki ekspresi kosong di wajahnya dan tidak mengatakan apapun. Ayo pergi. Fang Yu berbalik, melirik Juan, dan berjalan keluar. Juan menatap tajam ke arah anggota tim yang tampak marah, lalu pergi juga. Setelah Fang Yu dan Juan pergi, suara ratapan dan umpatan terdengar di tempat latihan. Fang Yu ini hanya main-main, apa yang harus kita lakukan? Jika aku tidak bisa melakukannya, aku akan dipecat. Aku sudah berlatih keras selama 3 minggu, dan sekarang aku akan dipecat hanya karena aku tidak bisa melakukan gerakan bodoh ini. Aku tidak akan melakukannya lagi. Aku akan datang untuk memeriksanya besok dan aku tidak akan melakukannya. Aku akan melihat apa yang bisa dia lakukan padaku. Para anggota tim menjadi semakin marah saat mereka berbicara, dan beberapa bahkan mulai mengutuk Fang Yu. Pada saat ini, seorang anggota tim berkata, baiklah, karena kita tidak bisa melakukan gerakan ini, sebaiknya kita tidak melakukannya besok. Aku tidak percaya Fang Yu benar-benar berani mengeluarkan kita semua. Ya, kami sudah berlatih selama 3 minggu. Kalau kami mencari anggota tim baru sekarang, bagaimana kami bisa mengimbangi kemajuannya? Dia tidak akan pernah memecat kami. Anggota tim lainnya menimpali. Sekalipun dia ingin memecatnya, Marsekal tidak akan setuju. Kata seorang anggota tim. Setelah beberapa kata, sebagian besar anggota tim mencapai konsensus. Tidak melakukannya lagi. Tetapi saat ini, Vincent masih ragu untuk mengungkapkan pendapatnya. Kakak Vincent, kau mungkin tidak akan melakukannya, kan? Kita bahkan bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menyingkirkan Fang Yu dari panggung. Beberapa anggota tim maju dan berkata. Vincent tampak muram saat melihat ke arah sekelompok pemain dan berkata, apakah kalian mencoba untuk tidak mematuhi perintah militer dengan melakukan ini? Tidakkah kalian mendengar panglima tertinggi mengatakan bahwa kita harus mematuhi perintah Fang Yu sepenuhnya? Wajah anggota tim berubah. Kita tidak hanya harus melakukan tindakan ini, tetapi juga melakukannya dengan baik. Jika tidak, Anda akan dipecat. Vincent berkata dengan dingin, mengambil kertas putih di tanah, dan mulai mencoba melakukannya. Para anggota tim memandang Vincent dengan kebingungan di wajah mereka. Apa yang terjadi dengan saudara Vincent? Bukankah dia paling tidak menyukai Fang Yu? Bab 175, Rencana Raisa. Vincent merasa amat kesal. Tentu saja dia tidak ingin melakukan apa yang diinginkan Fang Yu. Namun, sebelum Juan pergi, dia menatapnya. Tatapan itu penuh peringatan. Juan memperingatkannya untuk tidak mencoba melawan Fang Yu lagi. Vincent telah mengikuti Juan selama bertahun-tahun, dan dia tahu bahwa temperamen Juan tidak selembut kelihatannya. Jika dia benar-benar membuat Juan marah, masa depannya akan hancur. Jadi, tentu saja dia tidak bisa menerima usulan kelompok pemain ini. Melakukan hal itu tentu akan membuat Fang Yu jijik, tetapi konsekuensinya akan serius.
Juan pasti berpikir bahwa Vincent lah yang menghasut anggota tim untuk melakukan ini. Kejahatan tidak mematuhi perintah militer akan menjadi pukulan telak bagi masa depan prajurit manapun. Vincent sangat ambisius dan ingin naik tangga karir, jadi dia tidak boleh membuat kesalahan seperti itu. Oleh karena itu, meskipun dia merasa sangat dirugikan, dia harus mematuhi perintah. Kalian semua, berlatihlah, teriak Vincent dengan marah ketika melihat anggota tim berdiri di sana dengan linglung. Melihat Vincent marah, anggota tim tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Mereka harus mengambil kertas putih dan mulai berlatih. Juan berjalan di samping Fang Yu. Setelah terdiam beberapa saat, dia berkata, "Kapten Fang. Apakah menurutmu aku tidak seharusnya melakukan ini? Aku harus menunjukkannya lagi agar aku bisa meyakinkan semua orang." Fang Yu berbicara sebelum Juan selesai berbicara. Juan tidak mengatakan apa-apa lagi dan hanya mengangguk. Memang, dia berpikir tindakan Fang Yu tadi tidak pantas. Tidak perlu. Bahkan jika aku melakukan gerakan itu, apa bedanya? Mereka yang tidak tunduk padaku tetap tidak akan tunduk padaku, kata Fang Yu. Alasan lainnya adalah Fang Yu tidak yakin apakah dia masih dapat melakukan tindakan ini sekarang. Saat itu tubuhnya belum terbentuk dan memiliki plastisitas tinggi, sehingga ia mampu melakukan gerakan-gerakan tersebut. Tetapi sekarang, tubuhnya telah ditempa 100 kali, dan kekerasan tulang serta ototnya telah lama mencapai batasnya. Jika dia diminta melakukan gerakan tersebut lagi, dia mungkin tidak akan mampu melakukannya, dan itu akan menjadi lelucon besar. Mengenai pengusiran, Juan ragu-ragu, kompetisi akan dimulai seminggu lagi, dan para pemain ini telah berlatih selama 3 minggu. Jika mereka dikeluarkan, saya khawatir kita tidak akan dapat menemukan penggantinya. Tidak masalah. Kalau mereka tidak bisa melakukan gerakan itu, maka mereka tidak jauh berbeda dengan pemain lain yang belum pernah berlatih. Ganti saja mereka, kata Fang Yu sambil tersenyum. Juan tidak mengatakan apa-apa lagi. Meskipun dia tidak begitu setuju dengan pendekatan Fang Yu adalah kaptennya. Jika dia mengatakan sesuatu yang lebih, itu mungkin akan membuat Fang Yu merasa jijik. Setelah meninggalkan wilayah militer, Fang Yu datang ke sekolah. Setelah tidak masuk kelas selama 3 minggu berturut-turut, dia langsung menjadi pusat perhatian begitu muncul di kelas. Ada mata yang menatapnya dengan tatapan menggoda, ada yang ingin menurunkan tekanan darah, ada pula yang penuh dengan rasa iri dan kagum. Belajar di tahun ketiga sekolah menengah atas sangatlah padat, dan orang tua serta guru berharap agar siswa dapat belajar 24 jam sehari. Tetapi Fang Yu datang saat dia mau, dan membolos saat dia tidak mau. Terlebih lagi, bahkan ketika dia datang ke kelas, Fang Yu tidak belajar, dia malah tidur. Fang Yu mungkin satu-satunya orang di Tiongkok yang bisa begitu bebas dan santai saat belajar di tahun ketiga sekolah menengah atas. Kemana saja kau selama 3 minggu terakhir? Clara bertanya saat Fang Yu duduk. Pergi bermain, jawab Fang Yu. Mau kemana? Kamu akan pergi selama 3 minggu. Ayahku bilang dia tidak bisa menghubungimu. Clara mengerutkan kening. Aku tidak akan memberitahumu. Pokoknya, kami pergi ke tempat yang sangat menyenangkan, kata Fang Yu. Clara menatap wajah Fang Yu, dan setelah beberapa saat dia mendengus dan berkata, ujian masuk perguruan tinggi tinggal sebulan lagi. Kamu membolos setiap hari, dan kemajuan belajarmu sangat tertinggal. Jika kamu tidak diterima di universitas terkemuka, kamu akan menangis. Apa yang membuatmu berpikir aku akan menangis jika aku tidak diterima di universitas pilihan? Fang Yu mengangkat alisnya dan bertanya. Kamu tidak ingin kuliah, mengapa kamu ingin melanjutkan ke sekolah menengah? Clara bertanya dengan wajah memerah. Bukankah sudah jelas? Untuk menghabiskan waktu, jawab Fang Yu. Membunuh waktu. Clara sama sekali tidak mempercayainya. Siapa yang mau pergi ke sekolah menengah hanya untuk menghabiskan waktu? Fang Yu, jangan berpikir bahwa hanya karena kamu mendapat nilai bagus di ujian sebelumnya, ujian masuk perguruan tinggimu akan menjadi hal yang pasti. Berapa banyak siswa yang mendapat nilai buruk di ujian masuk perguruan tinggi setiap tahun? Aku pikir ada kemungkinan besar kamu akan menjadi salah satu dari mereka. Kata Clara dengan marah. Baiklah, ulangi pelajaranmu dan jangan ganggu aku. Fang Yu melambaikan tangannya dan berkata. Kau, Clara sangat marah hingga wajahnya menjadi pucat. Dia ingin mengumpat tetapi tidak berani, jadi dia memalingkan mukanya. Dia jelas melakukan ini demi kebaikan Fang Yu, mengingatkannya untuk mengulas. Tetapi Fang Yu malah mengatakan dia menyebalkan. Jangan hiraukan lagi bajingan tak tahu terima kasih ini. Ada kelas bahasa Inggris di pagi hari, yang juga merupakan kelas favorit bagi banyak anak laki-laki di kelas. Berkat kelas ini, mereka akan bisa bertemu dengan Dewi Raisa. Bel kelas berbunyi. Raisa berjalan memasuki kelas dengan ekspresi lelah di wajahnya. Dia berjalan ke podium, melirik kursi di bawah, dan melihat Fang Yu tertidur di atas meja. Matanya yang tadinya sayu, langsung berbinar. Fang Yu kembali. Dia terselamatkan. Raisa menahan kegembiraannya dan menyelesaikan kelas bahasa Inggris. Ketika jam pulang kelas selesai, Raisa ingin mencari Fang Yu. Tetapi ketika dia melihat begitu banyak siswa di kelas, dia mengurungkan niatnya. Tidak usah terburu-buru, aku akan menemuinya siang nanti.
Setelah sekolah pada siang hari, Fang Yu keluar dari kelas dan bersiap untuk pergi ke kafetaria. Namun begitu dia keluar dari pintu belakang, dia bertemu dengan Raisa yang mengenakan seragam. "Siswa Fang Yu, aku sudah lama menunggumu di sini," kata Raisa sambil tersenyum. Fang Yu sedikit mengernyit dan berkata, "Ada apa?" "Aku hanya ingin mentraktirmu makan sebagai ucapan terima kasih karena sudah menolongku beberapa kali sebelumnya. Kau tidak akan menolak, kan?" Raisa mengerjap dan bertanya dengan lembut. Fang Yu tahu bahwa Raisa pasti memiliki sesuatu untuk diminta, tetapi Fang Yu memang telah membantu Raisa 2 atau 3 kali dan belum menerima imbalan apapun. Semakin Anda tidak ingin berhubungan dengan seseorang, semakin Anda harus mencari tahu hal ini. Anda akan rugi jika tidak menyantap hidangan ini. Jadi Fang Yu menyetujui permintaan Raisa. Raisa membawa Fang Yu ke kafetaria staf. Hanya staf dan fakultas sekolah yang dapat makan di kafetaria staf. Cara makan di kantin staf juga berbeda dengan kantin mahasiswa. Di sini, cara pemesanannya sama seperti di restoran. Setelah memesan, makanan keluar dengan sangat cepat. Fang Yu sedang berkonsentrasi makan dan tidak berkomunikasi dengan Raisa. Raisa minum air lemon dan memperhatikan Fang Yu makan tanpa berkata sepatah kata pun. Melihat Fang Yu hampir selesai makan, Raisa pun angkat bicara, "Fang Yu, aku tidak akan bertanya kemana saja kamu selama beberapa minggu ini. Orang sepertimu pasti punya banyak hal yang harus dilakukan." Fang Yu tidak mengatakan apa-apa. "Apakah kamu ingat apa yang aku katakan kepadamu terakhir kali di pameran kaligrafi dan lukisan Master Kai?" kata Raisa. Fang Yu menggelengkan kepalanya. Raisa menggigit bibirnya dan berkata, "Ada seorang pria bernama Luffy, putra tertua keluarga Zhou di Pulau Jiulong. Keluargaku telah menegosiasikan persyaratan dengannya, dan kami akan mengadakan pesta pertunangan minggu depan." "Lalu kenapa?" Fang Yu bertanya setelah meneguk air. "Aku ingin meminta bantuanmu. Berpura-puralah menjadi pacarku dan pergi bersamaku menemui Luffy agar dia benar-benar menyerah," kata Raisa. "Ngomong-ngomong, aku baru saja menghajarnya, kan?" kata Fang Yu sambil tersenyum. "Alangkah baiknya jika kamu bersedia melakukan ini untukku," kata Raisa sambil menggigit bibir merahnya pelan. Fang Yu mengambil tisu, menyeka mulutnya, dan berkata, "Maaf, sudah kubilang aku tidak akan membantumu." Wajah Raisa sedikit berubah, matanya memerah, dan dia berkata, "Fang Yu, bisakah kamu membantuku sekali saja? Aku benar-benar tidak punya cara lain. Aku sudah memberimu solusi. Jika kamu tidak ingin pergi ke daerah pegunungan terpencil untuk mengajar, maka tidak ada yang bisa kulakukan," kata Fang Yu. "Fang Yu, kamu sangat kuat, kamu pasti tidak akan takut dengan kekuatan Luffy, dan kamu tidak perlu mengeluarkan terlalu banyak tenaga. Bagimu, ini adalah hal kecil yang mudah dilakukan. Tapi bagiku, ini akan memengaruhi seluruh hidupku." Raisa berkata dengan wajah pucat dan sedikit gembira. Fang Yu berkata tanpa ekspresi, "Betapapun kuatnya aku, tidak ada alasan bagiku untuk membantumu, kan? Ini adalah kebenaran yang sangat sederhana." "Kenapa?" kata Raisa dengan wajah pucat, "apa yang kau inginkan? Aku bisa memberikannya padamu. Aku bisa memberikan semua uang yang kumiliki. Aku bahkan bisa menjadi wanitamu." Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak tertarik padamu. Lagi pula, aku tidak mengenalmu dengan baik. Makanan ini adalah caramu untuk membalas budiku karena telah membantu kalian berdua sebelumnya. Kita tidak akan berhubungan lagi di masa depan." Setelah mengatakan itu, Fang Yu berdiri, berbalik dan pergi. Mata Raisa merah dan wajahnya pucat. "Kenapa kau memperlakukanku seperti ini? Kenapa semua orang begitu acuh tak acuh?" Raisa meraung dalam hatinya, penuh kebencian. Pada saat ini, telepon genggamnya tiba-tiba bergetar beberapa kali. "Karena kamu tidak mau membantuku, jangan salahkan aku karena memanfaatkanmu." Raisa tiba-tiba tertawa dan mengambil ponselnya. Ponselnya menerima beberapa foto, yang diambil saat dia sedang duduk di meja yang sama dengan Fang Yu. Dalam salah satu foto, Raisa tersenyum, menopang wajahnya dengan satu tangan, menatap Fang Yu dengan mata penuh kasih sayang. "Kita gunakan yang ini." Raisa mengangkat sudut mulutnya, memilih foto ini dan mengklik kirim. Bersambung.